ini, isu kebocoran data pribadi dan penawaran transaksi terhadap data pribadi yang bocor kembali merebak. Insiden tersebut tidak hanya terjadi pada data pribadi yang dikelola oleh korporasi, melainkan juga lembaga pemerintah. Tentu publik menjadi khawatir dan mempertanyakan mengapa insiden tersebut sering kali terjadi dan seakan tidak ada penegakan hukumnya. Semua insiden kebocoran data pribadi seakan selesai, cukup dengan mengeluarkan pernyataan dan klarifikasi saja. Alhasil, seakan pelaku pencurian data pribadi menggang dengan luasa melakukan tindakan tersebut dan seakan merasa sah-sah saja bebas melakukan jual beli data pribadi sebagai mata pencariannya, melakukan penawaran dan transaksi melalui situs darknet. Baiklah, kali ini kami akan membahas mengenai kasus 105 juta data kependudukan warga Indonesia yang diduga bocor dan dijual belikan di forum online Bridge Forum. Perkenalkan, saya Citra Meida Antika. Saya Tiara Aprisa. Dan saya Kurnia Minari. Awal mula kronologi kejadiannya yaitu adanya dugaan berita viral kebocoran data penduduk warga Indonesia dan dijual ke forum online Bridge Forum yang diduga berasal dari KPU. Data itu dijual oleh anggota forum bernama Bjorka. Dalam situs tersebut, Bjorka mengklaim memiliki 105 juta data penduduk Indonesia dengan detail, meliputi NIK, kartu keluarga, nama lengkap, jenis kelamin, umur, tempat tanggal lahir. Data itu dijual seharga 7,4 juta oleh Bjorka. Terkait kasus bocornya data KPU dan dijual online secara ilegal, maka hal ini tentu saja melanggar hukum. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI menegaskan, jual beli data pribadi adalah kegiatan yang melanggar hukum dan merupakan sebuah penyalahgunaan. Aturan ini tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik atau PDSE yang ditetapkan pada 7 November 2016. Aturan ini juga tercantum dalam Undang-Undang ITE Pasal 32 Ayat 1-3 dan Pasal 48 Ayat 1-3 yang menjelaskan pelanggaran terkait perlindungan dan jual beli data pribadi dengan sanksi penjara 8-10 tahun dan atau denda 2-5 miliar rupiah. Lembaga Riset Cyber Indonesia atau Communication and Information System Security Research Center menilai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI harus menindaklanjuti dugaan kebocoran data baru-baru ini. Direktur Eksekutif lembaga tersebut, Pratama Persada, menyebutkan bercermin dari karakteristik data yang bocor di Bridge bukan tidak mungkin bahwa data itu memang bersumber dari KPU. Menurut keterangan beliau, karena datanya dari berbagai provinsi, ada kemungkinan besar kebocoran data berasal dari KPU. Oleh karena itu, perlu dilakukan digital forensik dan pengecekan lebih dalam oleh KPU. Pada dasarnya, kasus kebocoran data di Indonesia memang sudah sering terjadi. Tanggapan warga negara Indonesia mengenai kebocoran data KPU ini tentunya tidak hanya diam. Banyak pihak yang mengkritik mengenai kinerja Kominfo, salah satunya dengan cara menuliskan cuitan yang bersifat menyindir di media sosial seperti Twitter mengenai kejadian ini. Namun terlepas dari itu, tidak banyak usaha yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia mengenai kasus ini, selain berharap pemerintah bisa memperbaiki sistem keamanan data di Indonesia yang lebih baik lagi. Dengan adanya kejadian ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI terus memperkuat sistem keamanan cyber guna mencegah kebocoran data penting terkait pemilihan umum. Selain itu, saran tindakan yang diberikan oleh pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Kertopati untuk menangani kasus ini yang bisa dilakukan untuk perbaikan adalah dengan menyusun dan mengesahkan UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan segera mungkin. Menurut kelompok kami, terkait kasus bocornya 105 juta data kependudukan warga Indonesia dan dijual di forum online secara ilegal ini, seharusnya KPU lebih menjaga data yang dikelola dari sisi otentisitas, keamanan, dan kerahasiaannya,
termasuk dalam hal ini data pemilih. Apalagi data yang bocor tersebut mencakup nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, tempat dan tanggal lahir, dan alamat yang sangat mudah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang akan merugikan pemilik identitas. Mungkin penyebab kasus ini masih sering terjadi juga dikarenakan lambatnya respon pemerintah dalam mengatasi kebocoran data. Mengingat hingga saat ini banyak di antara kasus kebocoran data seakan dibiarkan tanpa jelas upaya tindak lanjutnya, dan kasus kebocoran data ini menunjukkan kondisi keamanan cyber di Indonesia sudah pada tingkat sangat mengkhawatirkan. Jadi, menurut kelompok kami, pemerintah harus segera membenahi infrastruktur keamanan cybernya, mengingat masyarakat sudah mempercayakan data pribadinya di server-server lembaga pemerintah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.